Waalaikumsalam. Oke, kita sesi kelima sekarang. Sebelum masuk sesi 5, ada yang tanyakan dulu? Ada, Pak. Bapak Apa? izin bertanya. Ya, silakan. Tanya apa? Video kelompok itu kan deadline-nya 2 minggu, tapi di ending besok. Itu gimana, Pak? Tugas sesi berapa? Sesi 4 yang minggu lalu. Oh, yang tugas kelompok ya? Ya, Pak. Coba kita cek, kayaknya belum diubah. MN 22 tugas sesi 3. Oh, yang ini. Sesi 4 ya? Sesi 4, Pak. Sesi 4 berarti yang ini. Oh, ini. Berarti minggu depan ya? Ya, Pak. Udah saya ubah? Udah saya ubah? Ada lagi? Kelas F juga belum Sama diganti. MN22F juga, Pak. Oh, yang F. Yang F. Udah? Ada lagi? Terkait tugas atau apapun? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke sesi kelima mengenai prinsip-prinsip investasi modal. Udah bisa dilihat share screen saya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, kita lanjut. Oke. Di dalam pertemuan sesi 5 hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana menaksir arus kas, lalu bagaimana metode-metode penilaian profitabilitas investasi, baru bagaimana kita menghitung NPV atau Net Present Value, dan tujuan normatif manajemen keuangan terkait NPV tadi, gitu ya. Oke, jadi untuk pertemuan kelima sampai selanjutnya, sampai terakhir ya, sampai ke-14, kita akan membahas tentang investasi. Ya. Nah, jadi kalian sudah diberitahu oleh Kaprodi ataupun himpunan jika kita ada kerjasama dengan galeri investasi? Ada informasi tersebut nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Jadi rencana tuh kita akan ada kerjasama ya, karena memang manajemen keuangan itu mayoritas materinya tentang investasi. Kami berencana prodi manajemen untuk mengadakan sekolah pasar modal. Nanti sajalah kita bahas di akhir sesi perkuliahan ya, biar santai. Oke, jadi kita akan membahas tentang bagaimana menaksir arus kas, bagaimana metode-metode penilaian profitabilitas investasi, dan bagaimana cara menghitung NPV dan tujuan normatif manajemen keuangan. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara menaksir arus kas, gitu ya. Nah, menaksir arus kas yang paling relevan dilakukan dengan 4 cara.
Dan yang keempat, memasukkan biaya yang telah terjadi sehingga tidak akan yang timbul karena Bapak, mohon maaf suaranya nggak ada, Pak. Iya Bapak, hitam juga itu layarnya. Share screen-nya mati, Pak. oke ya. Bentar. Sekarang sudah terlihat share screen saya, suaranya sudah jelas. Sudah Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita akan bagaimana cara menaksir arus kas dengan memodifikasi laporan akuntansi. Waktu di sesi ketiga kan kita membahas bagaimana cara memodifikasi laporan keuangan, ya kan, atau laporan akuntansi. Nah, di sini juga di dalam menaksir arus kas dibutuhkan modifikasi sehingga mudah untuk dibaca atau lebih informatif, gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini menurut akuntansi dan menurut arus kas, gitu ya, pencatatan laporan keuangan. Misalnya penjualan dalam suatu perusahaan, misalnya ini totalnya adalah 2.000 juta atau 2 miliar. Dalam arus kas namanya kas masuk. Nah, ditulis 2.000 juta di sini. Nah, kemudian pembayaran yang bersifat tunai. Nah, di sini 1.000 juta menurut akuntansi ya. Nah, penjelasan menurut arus kas namanya adalah kas keluar 2.000 dikurang 1.000 juta. Hasilnya berapa? 1.000 juta. Ini ya. Nah, di dalam arus kas tidak diketahui apa yang namanya penyusutan, laba operasi, dan lain-lain. Ya, penyusutan dan laba operasi hanya dikenal di dalam laporan neraca dan laporan laba rugi. Di dalam laporan arus kas tidak ada perhitungan penyusutan dan laba operasi atau laba rugi, gitu ya. Makanya di sini tidak ada penjelasannya. Oke. Nah, kita lihat di sini, menurut akuntansi, penyusutan itu apa sih? Penyusutan apa penyusutan? Suara saya jelas kan? Penurunan nilai, Pak. Penurunan nilai Penurunan aktiva. nilai, Pak. Oke, penurunan nilai aktiva di sini disebutkan 500 juta. Maka laba operasi setelah dikurangi penyusutan hasilnya adalah 500 juta. Kemudian ya harus dikalkulasikan dulu 30%. Berarti 30% dari 50 juta. Ya kan? 500 juta dikurang 150. Hasilnya adalah 350. Ini kepotong ya, maaf ya. Nah, di dalam laporan arus kas, nih kita lihat, ada namanya kas bersih. Ya. Kas bersih itu adalah kas setelah diketahui berapa kas
yang masuk dan kas yang keluar. Di sini kan langsung nih. Jadi kas bersih di sini adalah laba setelah pajak. Kalau di sini dihitung ya, laba operasinya di sini nih, dipindahkan ke sini. Ini agak kepotong sih ya, jadi kurang jelas. Nah, di sini kas masuk bersih, ya. Nah, jadi di dalam laporan arus kas dan laporan akuntansi, jika di dalam laporan arus kas hanya terdapat dua penjelasan, misalnya apakah transaksi tersebut termasuk kas masuk atau transaksi tersebut termasuk kas keluar, gitu ya. Hanya mengetahui dua ini saja. Jadi kalau di akuntansi kan kita mengenalnya kalau di lapangan laboratori penjualan, lalu dikurangi biaya-biaya yang sifatnya tunai, dikurangi penyusutan, baru diketahui laba operasinya, lalu setelah pajak baru diketahui laba setelah pajaknya. Di dalam pencatatan arus kas berbeda dengan pencatatan akuntansi, pencatatan laporan akuntansi yaitu laporan laba rugi. Di dalam laporan arus kas hanya terdapat kas masuk atau kas keluar, gitu ya. Akan tetapi di dalam hakikatnya sama ya, yaitu menentukan berapa laba setelah pajak yang dimiliki menurut akuntansi dan berapa kas bersih yang dimiliki menurut laporan arus kas, gitu ya. Nah, itu laporan arus kas ya. Kemudian selain kita mempelajari laporan arus kas, kita juga mempelajari bagaimana metode-metode penilaian profitabilitas dalam investasi, gitu ya. Nah, jadi investasi ini adalah materi yang akan kita bahas dari sesi 5 sampai 14 nanti. Jadi materi manajemen keuangan yang mempelajari tentang laporan akuntansi sudah selesai di sesi kelima. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menghitung penilaian profitabilitas investasi, bagaimana mengukur investasi dengan CAPM, lalu yang terakhir di sesi setelah UTM Bapak maaf nggak ada suaranya. Bapak suaranya nggak adaan.
Suara saya jelas sekarang? Kok tiba-tiba keluar ya? Sudah ada, Pak. Ada, Pak. Baru ada. Udah. Ada, Pak. Sekarang jadi ada ya. Suara jadi gampang kelempar sekarang. Oke, kita mulai. Share screen saya sudah terlihat. Sudah, Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Di dalam metode-metode penilaian profitabilitas investasi sebetulnya ada banyak ya. Selain NPV yang akan kita pelajari, lalu average, lalu payback period, ada juga metode-metode seperti IRR, EV, dan lain-lain ya. Tapi kita fokus ke 3 metode penilaian ini ya. Jadi supaya kita fokus gitu ya, tidak terlalu banyak gitu ya. Karena kan untuk prodi akuntansi sendiri 2 SKS, tapi untuk manajemen sendiri kan 3 SKS gitu ya. Jadi kita samakan saja materinya gitu ya. Jadi kita fokus di 3 metode penilaian profitabilitas investasi. Yang pertama adalah net present value. Apa itu net present value? Suara saya masih jelas kan? Net present value apa? Selisih antara pengeluaran dan pemasukan. Selisih antara pengeluaran dan pemasukan. Atau lebih tepatnya adalah nilai sekarang dibandingkan dengan nilai yang ada di masa yang akan datang, atau selisih nilai sekarang dengan selisih nilai di masa mendatang. Contoh di sini ya, misalkan kita saat ini membeli sebidang tanah, misalnya ya, dengan harga 50 juta. Ya. Selesai kita bayar, suatu perusahaan misalnya menghubungi kita dengan mengatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia membeli tanah tersebut tahun depan. Nah, ini ada highlight-nya, tahun depan seharga 60 juta. Kalau misalnya kita lihat menurut selisih ini saja, berarti kita untung 10 juta kan? Iya kan? 60 ya. Dikurang 50, selisihnya 10 juta kan ini. Akan tetapi, nilai uang sekarang dengan nilai uang di tahun depan atau nilai tanah sekarang dibandingkan dengan nilai harga tanah di tahun depan kan pasti beda gitu ya. Contoh, dulu ongkos angkot dari Cibadak ke Nusa Putra misalnya tahun 2015 adalah Rp2.000 misalnya. Tapi tahun 2023 ongkos dari Cibadak ke Nusa Putra misalnya bukan lagi 2.000 tapi jadi 5.000. Itu kan 8 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan berbeda kan nilai uangnya. Yang dulu 2.000 tuh bisa naik angkot, kalau sekarang nggak bisa. Nah begitu juga dengan tanah gitu ya. Sekarang mungkin bisa beli tanah dengan harga 50 juta gitu ya, dengan lebar 100 meter di sekitaran Nusa Putra misalnya. Akan tetapi tahun depan belum tentu gitu ya. Kita bisa membeli tanah 100 meter dengan harga yang sama gitu ya. Nah, makanya kita hitung apakah selisih 10 juta ini menurut perhitungan net present value kita mengalami keuntungan misalnya. Di sini kita lihat apakah dengan demikian kita mengatakan bahwa kita memperoleh laba sebesar 10 juta? Nah, di sini dijawab tidak, gitu ya. Karena kita perlu memperhatikan nilai waktu dan uang atau nilai waktu uang yang tadi kita bahas ya. Jadi tidak semua kenaikan
sorry. Tidak semua kenaikan yang kita dapatkan menurut net present value itu kita juga mengalami keuntungan, belum tentu, gitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui bagaimana menghitung bahwa tawaran yang ditawarkan oleh perusahaan itu adalah benar, gitu ya. Nah, kita hitung di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau di sini agak kepotong ya. Ini apa nih? Kita akan menerima 60 juta 1 tahun yang akan datang. Berapakah nilai sekarang atau present value penerimaan tersebut jika tingkat bunga yang relevan adalah 15%? Nah, bagaimana jika kenaikan harga tanah di sekitaran Nusa Putra tersebut adalah 15% per tahun, gitu ya? Kan harga tanah makin ke sini makin mahal kan? Bukannya makin murah, ya kan? Paham nggak kalian? Paham, Pak. Nah, kalau misalnya gimana kalau kenaikan harga tanahnya itu 15% per tahun gitu. Apakah keuntungan atau selisih 10 juta itu worth it gitu ya? Nah, makanya kita hitung gitu ya. Nah, di sini present value rumusnya adalah CN per 1 plus R pangkat N. C di sini apa? Cash. Gitu ya. 1 ditambah R. R itu apa? Rate. Misalnya cashnya berapa yang akan kita dapat gitu di tahun tersebut, C ke N. N itu tahunnya ya. Misalnya C berarti ini 1. Pendapatan yang akan kita dapatkan 1 tahun kemudian. R. R-nya kan di sini tadi 15%. Didesimalkan menjadi 0,15. Ya kan? Tadi R-nya adalah 15% kan? Nah, ini dia R-nya. Ini R-nya 15%. Lalu ini N-nya. N-nya 1 tahun. Gitu ya. Nah, ini juga N-nya. N-nya 1 tahun. Gitu ya. Kita hitung 60 juta yang ditawarkan perusahaan tersebut dibagi 1 plus 0,15 pangkat N. N-nya tadi ditawarkan pada tahun keberapa? Pada tahun pertama kan, tahun ke-1. Berarti di sini pangkat 1. Gitu ya. Nah, kita hitung 1 ditambah 0,15 berapa? Berarti 60 1,15 pangkat 1. Ya kan? Berarti 60 dibagi 1,15 ya kan? Hasilnya 52,17 ya kan? Juta. Nah, ini adalah selisih antara present value penerimaan dengan present value pengeluaran. Gitu ya. Nah, kita hitung gitu. Oh, ternyata ini adalah present value yang akan kita terima pada 1 tahun kemudian, yaitu 52,17. Gitu ya. Ternyata harga tanahnya akan naik sebesar 52,17%, 52,17 juta gitu ya. Nah, maka dikurang present value penerimaan tahun depan yang akan kita terima dengan present value yang dikeluarkan pada saat ini, ya kan? Pada saat ini yang dikeluarkan tadi berapa harga beli tanahnya? 50 juta. 50 juta. Nah, 52,17 juta yaitu present value penerimaan yang kita terima sekarang dikurang 50 juta present value yang kita keluarkan tahun ini. Nah, hasilnya adalah 2,17 juta. Nah, berarti di sini NPV positif menunjukkan bahwa PV present value penerimaan lebih besar daripada present value pengeluaran, gitu ya. Jadi kalau si perusahaan tersebut menawarkan 60 juta dikarenakan present value-nya positif, ya kan, bukan negatif, maka
tawaran perusahaan tersebut bisa diterima gitu ya kalau menawarkannya 60 juta. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana yang ditawarkannya itu bukan 60 juta, tapi 55 juta? Gimana nih? Di sini bukan 60 juta ya, tapi 55 juta. Kan ada selisih berapa nih kalau ditawarkan 55? Tadi berapa harga belinya tahun ini di soal? 50 juta. 50 juta. Terus ditawarkan selisih 55 juta. Berarti selisihnya berapa? 5 juta. 5 juta, ya kan? Kalau ditawarkan selisih 5 juta ini, apakah masih relevan gitu loh pembelian tersebut dengan tingkat bunga yang sama, misalnya 15% di sini. Nah, kita hitung lagi. Ini kan 60 juta kan? Diubah menjadi 55 juta. Coba nih. 55 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1, atau sama aja ya, 1 ditambah 0,15 hasilnya 55 dibagi 1,15. Hasilnya berapa coba? 47,82 juta. 47,82 juta. Ya kan? Nah, ini adalah present value yang dikeluarkan pada tahun depan gitu ya. Coba present value yang masuk tahun ini yang dikeluarkan untuk membeli tanah berapa tadi? 50 juta. Present jika harga jualnya 55 juta. Tahun depan menjadi 47,82 dikurang 50. Hasilnya berapa? Negatif 2,18. Negatif 2,18. Nah, jika NPV-nya negatif, kalau ini kan positif kan? Jika NPV-nya negatif, menunjukkan bahwa present value penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, maka tawaran yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut dengan membeli tanah kalian yang dibeli tahun ini sebesar 50 juta dan 55 juta tahun depan tidak relevan atau tidak layak, karena di tahun depan kenaikannya lebih dari nilai yang ditawarkan oleh perusahaan yang tadi kita contohnya adalah 55 juta gitu ya. Tapi kalau yang ditawarkannya adalah 60 juta, itu masih relevan gitu ya, dengan kenaikan tingkat tanah itu di setahun adalah 15% yang ini ya gitu. Jadi menghitung nilai waktu atas uang itu seperti tadi ya, net present value atau present value-nya. Jadi jangan kalian terbuai gitu ya, investasi misalnya tanah, misal kalian investasi tanah gitu ya, ya udah beli ini sekarang, tahun depan pasti ada dibeli lagi nih, ada pembukaan lahan misalnya untuk bandara misalnya, kalian tergiur nih, kalau sekarang beli 50 juta, tahun depan bakal dibeli nih 55 juta. Secara selisih memang menguntungkan gitu ya. Ada selisih 5 juta, atau kalian tidak sebanding dengan tingkat bunga yang naik juga gitu. Atau tidak sebanding dengan tingkat kenaikan harga tanah itu sendiri gitu ya. Jadi gitu ya cara menghitung net present value. Dari sini ada yang ditanyakan dulu nggak mengenai net present value? Oke. Nah, bagaimana misalnya jika net present value-nya sama dengan 0? Dalam prakteknya ini sangat sulit terjadi gitu ya. Karena memang harga tanah selalu meningkat gitu ya, khususnya di Indonesia gitu ya. Tetapi secara teoritis dimungkinkan. Dalam keadaan tersebut kita harus menentukan tingkat bunga yang dianggap relevan dalam perhitungan NPV
yang telah mempertimbangkan unsur resiko. Nah, nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan membahas investasi yang memperhitungkan resiko di dalamnya. Nah, kalau perhitungan tanah tadi kan nggak ada resiko kan? Jadi risk free atau resikonya nol. Karena memang tiap tahun harga tanah selalu meningkat, khususnya di Indonesia, gitu ya. Berarti memang nggak ada resikonya. Nah, nanti kita di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas investasi yang terdapat resiko di dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian di sini net present value, yaitu kegiatan penting dalam perhitungan NPV adalah menaksir arus kas dulu, kayak tadi kan, menaksir arus kas masuk dan arus kas keluar, gitu ya. Tadi kan dibahas jika arus kas masuk, misalnya kalau kita membeli membeli tanah tadi kan di awal tahun ini adalah 50 juta gitu ya. Lalu arus kas keluarnya setahun kemudian kan jadi menjadi 60 juta gitu ya. Nah, lalu kita tentukan gitu berapa sih rata-rata tingkat kenaikan harga tanah atau bunga gitu ya. Kalau misalnya nanti kalian investasinya saham atau investasinya deposito misalnya, tingkat kenaikannya selama 1 tahun atau selama per bulan ya, tergantung tadi ya. Kalau tadi kan tanah adalah 15%, ya kan. Nah, kemudian itu untuk cara menghitung profitabilitas investasi dengan menggunakan NPV atau net present value. Nah, bagaimana dengan metode-metode lain? Kan tadi kita dibahas di awal, kita akan mempelajari bagaimana metode average dan bagaimana metode payback period. Sebelum kita masuk ke dua metode ini, ada yang ditanyakan dulu nggak mengenai NPV atau net present value? Lanjut nggak? Lanjut ya. Nah, bagaimana menggunakan metode average rate of return atau ARR singkatannya ya, average rate of return. Apa sih average rate of return itu? Yaitu metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antara keuntungan neto atau bersih tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba, baik diperhitungkan dengan nilai investasi atau rata-rata investasi. Caranya adalah rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, kita langsung ke contoh soal di sini. Di sini disebutkan perhitungan average rate of return investasi taksi. Jadi perusahaan taksi ya di sini. Misalnya investasi awal perusahaan taksi tersebut adalah di tahun pertama 1.500 juta. Kan kalau taksi mobil makin tahun mengalami penyusutan kan? Beda dengan tanah yang mengalami amortisasi atau kenaikan nilai. Kalau penyusutan apa? Depresiasi. Tadi kita udah dibahas. Penyusutan apa? Penurunan harga. Penurunan nilai aktiva. Ya, jadi kalau kalian beli mobil atau beli motor, misalnya beli motor tahun ini harganya 20 juta. Tahun depan kalau kalian jual apa masih 20 juta? Enggak kan? Misalnya turun jadi 18 juta kalau kalian ingin jual. Kan kalian mengalami kerugian atau selisih 2 juta. Kalau tadi kan net present value, kalian mengalami keuntungan. Ya kan? Selisih 10 jutanya itu kalian untung. Gitu. Tapi kalau ini, kalian rugi. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jika kalian istilahnya menghitung average of return perusahaan taksi yang ini. Nah,
Misalnya investasi awal adalah 1.500 juta gitu ya. Hitung di sini. Lalu di tahun pertama, ini kan masih tahun pertama, ya kan? Investasi akhirnya adalah 1.175. Berarti si taksi tersebut atau mobil taksi tersebut yang awalnya dibeli seharga 1.500 juta di awal tahun atau di awal investasi, di akhir tahun investasi akhirnya berapa di akhir tahun pertama nih? Menjadi 1.175. Maka terdapat selisih berapa di sini? 325. 325 gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada rata-rata investasi. Nah, di sini kan rumus untuk mengetahui average of return adalah ada pembagian adalah rata-rata investasi kan, yang ini kan. Sebelum kita ketahui dulu berapa rata-rata laba setelah pajaknya. Nah, bagaimana kita menghitung rata-rata investasi yang ini? Bagaimana di tahun pertama menghitung rata-rata investasinya? Menghitung rata-rata investasi adalah investasi awal ditambah investasi akhir, ya kan? Ini ditambah dibagi 2. Jadi investasi awal ditambah investasi akhir dibagi 2. Investasi awal di tahun pertama tadi berapa? Yang ini. 1.500. 1.500 ditambah investasi akhir di tahun pertamanya berapa? 1.175. 1.175 dibagi 2. 1.500 ditambah 1.175 hasilnya berapa sih? 2.675. 2.675 dibagi 2 hasilnya berapa? 1.337,5. 1.337,5. Ini kan? Ya, Nah, Pak. itu adalah menghitung rata-rata investasi di tahun pertama dan tahun kedua, ketiga, dan keempat pun sama. Gitu ya caranya. Jadi nanti di tahun kedua 1.175 ditambah 850 gitu ya. Tadi kan penyusutannya tiap tahun berapa? Ini kan 325 juta kan? Berarti tiap tahun di sini kan investasi akhir di tahun sebelumnya menjadi investasi awal di tahun berikutnya. Masih ingat gak di akuntansi biaya semester lalu gitu ya? Harga pokok penjualan di akhir periode akan menjadi harga pokok harga pokok produksi di akhir periode akan menjadi harga pokok produksi di awal periode berikutnya, gitu ya. Lalu kemudian kan depresiasinya menurun 325 kan tadi penurunannya. Di sini 1.175 dikurang 325. Hasilnya berapa? Coba hitung. Berapa hasilnya? 1.500. 1.175 dikurang 325. Bukan ditambah, tapi dikurangkan depresiasi, pengurangan. Hasilnya berapa? 850, Pak. 850. Ini kan? Ini 850. Ini kan? Nah, ini nih. Begitu pula cara perhitungan tahun ketiga dan keempat di akhir gitu ya. Dan menentukan rata-ratanya juga sama. Gitu ya. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Nah, itu untuk menentukan rata-rata investasi di tiap tahunnya. Gitu ya. Caranya adalah investasi awal ditambah investasi akhir dibagi 2. Nah, di sini laba setelah pajaknya tiap tahun sudah ditentukan di sini. Yaitu 178,75 tiap tahun gitu ya. Laba setelah pajak atau earning after tax-nya dianggap sama setiap tahunnya, itu 178,75 juta. Nah, benar nggak sih jumlah laba setelah pajaknya setelah 4 tahun menjadi 175? Benar nggak?
Kan ini investasi rata-rata ditotalkan kan di tahun pertama, kedua, ketiga, dan 4. Totalnya adalah 3.400 juta. Benar nggak totalnya 3.400 juta? Untuk total rata-rata investasi 4 tahun. Coba kalian hitung kayak kalkulator. Betul, Pak. Nah, kalau untuk laba setelah pajak, betul nggak? Totalnya jadi 175,00. Total jumlah laba setelah pajak selama 4 tahunnya. Bener nggak? Coba kalian hitung. Berapa? 178,75 tambah 178,75 tambah 178,75 tambah 178,75. Totalnya berapa? 714,5. 700 berapa? 14,5. 14,5 yang benar. 178,75 tambah 178,75 tambah 178,75 tambah 178,75. Ini 20 kan? Bawah 2. Ini 28 tambah 2, 30. Bawah 3. Ini 8, 8, 8, 24 tambah 3, 8, 8, 27. Ya kan? Sorry, 5, 30, 3. Ini 8, 32, 32 tambah 3, 35 di sini. Bawah 3, 28 tambah 3, 1, bawah 3 lagi. Jadi 715,00. Hasilnya adalah bukan 175. Sengaja saya salahkan supaya kalian fokus gitu ya. Hasilnya adalah 715,00 jumlahnya di sini. Gitu ya. Nah, kemudian rata-rata investasinya juga kita hitung di sini. Di sini kan 3.400 juta kan rata-rata investasinya, dibagi berapa tahun di sini, dibagi 4 tahun. Berarti 3.400 dibagi 4 tahun. Jadi 850. Ini ya. Kita selalu akan hitung rata-ratanya. Nah, bagaimana kita menghitung rate of return-nya? Di sini 13,36% untuk tahun pertama didapat dari mana coba? Saya ingin tahu. Didapat dari mana rate of return-nya? Sebesar 13,36%. Di sini caranya adalah rata-rata investasi, misalnya di sini ya. Coba kita hitung dulu pakai kalkulator. 1.337,5 dibagi 178, 178,75 dibagi 1.337,5. Nah, jadi caranya adalah rata-rata untuk mengetahui rate of return adalah ini ya. Caranya adalah rata-rata investasi untuk mengetahui rate of return. Caranya adalah rata-rata investasi dibagi laba setelah pajak atau earning after tax. Di sini kan rata-rata investasi kebalik. Sorry teman-teman, kebalik. Rate of return, cara mengetahuinya adalah
laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Nah, di sini untuk tahun pertama kita lihat laba setelah pajaknya kan 178,75 dibagi rata-rata investasi di tahun pertama berapa? 1.337,5. Hasilnya adalah 0,1336. Hasilnya adalah 0,1336 dikali 100% karena kita ingin tahu jumlahnya dalam persentase. Maka hasilnya adalah 13,36%. Nah, ya, ini ya. Begitu pula untuk mengetahui rate of return di tahun kedua, ketiga, dan keempat. Caranya sama. Laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Jika tahun kedua, misalnya di sini, laba setelah pajaknya adalah 178,75 dibagi 1012,5. Nah, hasilnya pasti 0,1765. Kemudian dikali 100%, hasilnya adalah 17,65%. Begitu pula sampai ke tahun keempat. Nah, kemudian ditotalkan, yaitu rate of return tahun pertama sampai tahun keempat. Hasilnya adalah 105,1%. Setelah ditotalkan, dirata-ratakan. Jadi setelah diratakan adalah 105,1 dibagi 4. Hasilnya adalah 21,03%. Nah, ini dia. Gitu ya. Atau ada cara yang lebih gampang. Tadi kan secara teoritisnya ya, secara secara manualnya gitu. Kalau pakai rumus gimana gitu ya. Sini kita lihat kalau kita menggunakan rumus. Kalau tadi kan kita menggunakan secara matematis, secara tabel gitu ya. Dihitung per tahunnya. Bagaimana kalau langsung gitu ya. Nah, di sini juga langsung udah bisa kan. Tapi kan langsung juga kita harus tahu berapa investasi di awal dan berapa investasi di akhir, iya kan? Nah, kita lihat di sini. Penyusutan untuk mengukur penyusutan dulu ya kan. Kita lihat investasi di tahun awal dikurang investasi di tahun ke akhir. Di sini investasi di tahun awal kan ini kan 1.500 juta. Kemudian dikurang investasi di tahun ke akhir. Di sini di tahun ke akhirnya di tahun keempat kan ini sebesar 200 juta. Maka 1.500 juta dikurang 200 juta. Hasilnya berapa? 1.300 juta dibagi 4. 4 itu dari mana? Karena periodenya adalah 4 tahun. Hasilnya 325 juta. Itu ya ini. Oke. Itu untuk penyusutannya. Jadi rata-rata penyusutannya adalah 325 juta dalam 1 tahun. Nah, setelah kita tahu ini, ya kan, baru kita menghitung berapa average of return-nya. Nah, tadi kan average of return gimana caranya? Pas kita bahas di awal, ini kan ARR atau average of return. Gimana? Caranya adalah rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Nah, tadi kan rata-rata laba setelah pajak ini kan 178,75. Ya kan? Dibagi rata-rata investasi. Ini kan rata-rata investasinya. 850 juta. Nah, dikali 100%. Hasilnya adalah 21,03%. Gitu ya. Bagaimana menentukan rate of return atau average rate of return. Gitu ya.
Jadi kita harus tahu dulu berapa investasi di awal dan berapa investasi di akhir, lalu berapa rata-rata laba setelah pajaknya yang ini. Baru bisa diketahui berapa average of return-nya. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait average of return? Nah, jadi kita udah bahas dua cara perhitungan tentang metode-metode penilaian profitabilitas investasi. Yang pertama tadi yang kita bahas adalah net present value. Lalu yang kedua sekarang adalah average rate of return. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengetahui berapa profitabilitas investasi dengan menggunakan payback period, ada yang ditanyakan dulu nggak terkait kedua metode yang sudah kita bahas ini? Ditanyakan nggak? Mau Ada. tanya, Kenapa? kalau yang laba setelah pajak itu hasil dari perhitungan atau emang dari soalnya? Oh, yang ini dari soal. Sudah ada dari soalnya, sudah ditentukan. Makanya kan sama semua kan, dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Nah, kalau ini kan kita harus hitung dulu kan, depresiasinya berapa. Gitu. Kalau yang ini dari soal. Ada lagi yang tanyakan? Bagus pertanyaannya. Jadi ada yang dari soal, ada yang dari hasil proses perhitungan tabel ini ya, tabel perhitungan average of return investasi taksi ini. Sama halnya seperti akuntansi biaya yang sudah kita bahas di semester kemarin. Sampai sini, ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke metode penilaian profitabilitas investasi dengan menggunakan payback period. Nah, di sini payback period itu apa sih? Di sini kita lihat payback period adalah teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi. Nah, payback period adalah jangka waktu penilaian pengembalian investasi. Ya. Suatu proyek atau suatu usaha. Gitu ya. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih ini merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Jadi istilah sederhananya, berapa sih kapan sih balik modalnya gitu ya. Kalau kalian usaha kan, kalau kalian investasi gitu. Kapan sih balik modalnya? Kalau kalian buka investasi atau buka usaha misalnya fotokopian misalnya dengan modal 100 juta, balik modalnya berapa tahun sih atau berapa lama sih? Itu yang dinamakan payback period. Berapa lama teknik metode penilaian profitabilitas dengan menghitung berapa lama tingkat pengembalian investasi suatu proyek, gitu ya. Kalau average rate tadi kan menghitung investasi rata-ratanya. Kalau net present value itu menghitung profitabilitas investasi dari nilai sekarang dibandingkan dengan nilai yang akan datang, gitu ya. Nah, kalau payback period menghitung tingkat pengembalian investasi suatu usaha atau proyek dalam jangka waktu tertentu. Gitu ya. Jadi beda-beda tadi metode penilaian profitabilitas investasinya. Nah, misal kita di sini kita lihat investasi yang dikeluarkan adalah 1.500 juta. Gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya ingin buka investasi taksi kayak tadi kan, investasi taksi tadi kan 1.500 juta kan. Investasi taksi tadi adalah 1.500 juta di awal. Ini adalah uang yang kalian keluarkan untuk membeli taksi gitu ya di tahun pertama. Nah, di sini dilihat diharapkan kembali sebelum 3 tahun. Jadi ya, harapan kalian
uang 1.500 juta ini atau 1,5 M ini bisa balik modal sebelum 3 tahun, gitu ya. Nah, kemudian kas masuk bersih per tahunnya adalah 503,75 juta. Di sini. Kas masuk bersihnya adalah 503,75 juta. Dari tahun pertama sampai tahun keempat. Ditambah kas masuk bersih 200 juta di tahun keempat. Nah, kita hitung di sini. Kalau misalnya per tahun kas bersih masuknya adalah 503,75 gitu ya. Berarti kalau misalnya selama 3 tahun, misalnya di sini 3 tahun ya. Berapa tuh? 3 kali 5, 25, 3 kali 7, 21, 22, ada 2, 3 kali 3, 9, 11, ini 3 kali 00, 21, 3 kali 5, 15. Yaitu 1.511.250. Ini kan lebih kan? Ini kan lebih. Yang kita keluarkan adalah 1.500 juta. Tapi kalau selama 3 tahun, berarti karena uang kas masuknya 503,75 juta, berarti selama 3 tahun menghasilkan total segini kan? Berarti sebelum 3 tahun juga sebetulnya investasi yang kalian keluarkan sudah balik modal. Gitu ya. Tapi tepatnya bagaimana cara perhitungannya? Gitu ya. Nah, kita masuk bagaimana cara perhitungan payback period gitu ya. Tahunnya adalah 503,75 ya kan yang ini. Kemudian investasi yang dikeluarkan di tahun awal adalah 1.500. Bagaimana sebelum 3 tahun apakah sudah balik modal? Gitu ya. Makanya kita hitung di sini. Nah, perhitungan secara rincinya adalah tadi kan kita ketahui per tahunnya adalah kas masuk bersih akibat dari operasional atau investasi yang kita keluarkan 1.500 juta untuk perusahaan taksi adalah 503,75 juta. Kalau dikalikan 2 tahun, berarti kas yang masuk adalah sebesar 1.007,5 juta. Nah, bagaimana menghitung sisanya? Gitu ya. Yang kita ingin ketahui kan berapa lama pengembalian investasi tersebut. Gitu kan, payback period itu kan. Nah, sisanya gimana? Kalau selama 2 tahun menghasilkan 1.007,5 juta, maka sisanya dihitung dari 1.500 juta, ini kan investasi awal yang kita keluarkan, dikurang 1.007,5 juta. Ini adalah kas bersih masuk selama 2 tahun. Ini kan selama 2 tahun kas bersih masuknya segini. Maka berapa lagi kas yang belum masuk jika ingin balik modal sebesar 1.500 juta gitu ya. Jadi kan sisanya ini kan 492,5 juta dari pengurangan 1.500 dikurang 1.007,5 juta. Nah, maka diharapkan kembali dalam waktu, nah ini dia. Di sini adalah 492,5 juta dibagi dengan kas masuk setiap tahunnya. Tadi kan kas masuk setiap tahunnya berapa sesuai soal. Di sini kan 503,75. Pindahkan ke sini. 503,75 dikali 12 bulan. Kan dalam setahun itu ada 12 bulan. Ya kan? Jadi 492,5 ini kita hapus dulu. 492,5
dibagi 503,75. Berapa nih? 492,5 dibagi 503,75. Berapa tuh? 0,977 0,97 dikali 12. Berapa? Ini kan 12 bulan ya? 11,73. Ini kan? Berarti pengembaliannya adalah selama 2 tahun 11,73 bulan. Gitu ya. Atau di dalam 1 bulan tuh ada berapa hari sih misalnya? Ada 30 hari. Tinggal kalikan saja. 30 dikali 11,73. Berapa? 11,73 dikali 30. Berapa? 351,9. Nah, bulatkan ke atas misalnya. Berarti 352 ya kan? Berarti pengembaliannya adalah 2 tahun 352 hari gitu ya. Kalau kalian nggak mau ada koma-koma ini. Gitu ya. Tapi kalau kalian menyebutkan 2 tahun 11,73 bulan juga sudah betul gitu. Tapi kalau lebih tepatnya 2 tahun 352 hari. Jadi dengan investasi yang kalian keluarkan 1.500 juta ini bisa balik modal selama 2 tahun 11 bulan, 73 bulan. Gitu. Ini adalah 3 metode bagaimana kita mencari nilai profitabilitas, nilai investasi yang kita keluarkan. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah kita bahas. Jadi dikit aja ya. Takutnya kalau terlalu banyak metode yang kita bahas, karena kita digabung dengan akuntansi, jadi takutnya tidak terkejar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah kita bahas? Nah, kelemahan payback period di sini yaitu tidak memperhatikan nilai waktu dan uang. Ya, beda dengan NPV tadi kan. Kalau NPV memperhitungkan nilai waktu terhadap uang, akan tetapi kalau payback period atau PP tidak memperhitungkan nilai waktu terhadap uang. Nah, jadi dari masing-masing metode yang sudah kita bahas hari ini, ada 3 metode kan, masing-masingnya juga memiliki kelemahan dan memiliki kelebihannya masing-masing. Lalu mengabaikan arus kas setelah periode payback. Gitu ya, berbeda dengan average tadi. Kalau average tadi kan tidak mengabaikan arus kas setelah periode payback atau balik modal. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait tugas atau apapun. Jadi untuk tugas kelompok sudah saya perpanjang jadi minggu depan. Oh iya, saya lupa bilang ya ke kalian, kalau prodi manajemen sedang menjajaki kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas, gitu ya. Nah, jadi kan manajemen keuangan ini mayoritas materinya adalah tentang investasi ke depannya kan. Jadi dibanding hanya sebatas teori, gitu ya, saya ingin kalian langsung bagaimana praktek investasinya, gitu ya, yaitu dengan cara mengundang Bursa Efek Indonesia dengan MNC Sekuritas, gitu ya. Nah, kira-kira kalian bersedia nggak jika misalnya kita langsung praktek gitu bagaimana sih investasi sekuritas gitu khususnya ya. Halo, suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Jadi gini, jadi akan mengadakan prodi manajemen akan
mengadakan sekolah pasar modal gitu ya, SPM, yang akan dilaksanakan secara offline gitu ya rencananya. Nah, saya ingin kelas MN23F dan MN23E ini mengikuti sekolah pasar modal tersebut gitu ya. Sekolah pasar modal ini gratis, tidak dipungut biaya, akan tetapi kalian, intinya ya, kalian untuk bisa mengikuti sekolah pasar modal ini diwajibkan untuk top up, misalnya top up saldo untuk kalian belajar investasi minimal 100.000 gitu ya. Nah, saldonya ini punya kalian gitu ya. Jadi bukan biaya pendaftaran gitu ya. Jadi saldo ini adalah biaya, bukan biaya, apa namanya, 100.000 ini adalah rekening dana nasabah untuk kalian investasi. Investasi itu kan kalau kita melalui MNC Sekuritas, kalian tahu MNC Sekuritas, Bibit, tahu nggak sih Bibit? Bibit, Ajaib, iPod, Stockbit, itu aplikasi-aplikasi investasi ya. Jadi jika kalian misalnya sudah belajar sekolah pasar modal nih, tidak tertarik dengan investasi misalnya, 100.000-nya tuh bisa kalian tarik lagi gitu ya. Kalau misalnya tidak sesuai atau tidak, nggak mau investasi gitu ya. Tapi ini apa namanya, hanya baru wacana gitu ya. Jika kalian mau, silahkan. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Menurut kalian bagaimana? Kebetulan MN22E dan F ini yang kelas yang saya ajar, tapi kan ada kelas yang Bu Ana dan yang lain-lain gitu ya. Dan sifatnya ini tidak wajib sebetulnya. Tapi jika kalian ingin mengikuti silahkan, tidak juga ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin ada informasi lebih lanjut dari himpunan gitu ya, dari himpunan mahasiswa nanti gitu ya. Saya hanya menginformasikan gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri? Oh iya, kita belum membahas tugas. Sebelum kita bahas tugas, ada yang ditanyakan dulu terkait perkuliahan hari ini? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kita bahas tugas sebentar. Ini adalah tugas minggu pertama. Nah, di sini kalian tidak usah mengerjakan soal nomor 1. Cukup mengerjakan soal nomor 2, yaitu buatlah masing-masing 2 soal sekaligus jawabannya dalam perhitungan NPV, ARR, dan payback period yang sudah kita bahas tadi. Jadi minimum 2 soal dan jawabannya, gitu ya. Dan untuk prodi manajemen, tugas sesi kelima ini tidak wajib. Jadi boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Jadi sifatnya sunnah gitu ya. Tapi untuk prodi akuntansi, karena prodi akuntansi tidak mendapatkan surat edaran maksimal 5 tugas dalam 1 semester untuk mata kuliah manajemen keuangan, sifatnya wajib. Jadi ya, untuk manajemen tidak wajib, tapi untuk akuntansi ini sifatnya wajib gitu ya. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya untuk yang manajemen ya, takutnya tugas sesi 2 dan 3 yang wajib kurang, sesi 4 dan 3 yang wajib kurang memuaskan, mau ngerjain aja gitu, apa gitu. Tapi kalau sudah kalian merasa cukup, tidak mengerjakan juga tidak apa-apa gitu ya.
Sampai sini ada yang ditanyakan terkait tugas, materi, atau wacana tentang sekolah pasar modal? Oke, jika tidak ada, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Oh ya, jangan lupa absensi untuk ketua kelas, sampaikan ke saya. Dan untuk tugas juga udah saya perpanjang. Jadi sampai ketemu minggu depan di hari dan jam yang sama. Saya akhiri, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih. Yo.